Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek nomor 1 tentang Cisco. Saya Haira Salsabila, NPM 1753. Saya Nisa Rahmadewi, NPM 1757. Saya Aprilinda Fiatasy, NPM 1775. Saya Leta Sri Hapsari, NPM 1787. Saya Hairadi Amanda, NPM 1782. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan pembuatan topologi jaringan. Di proyek ini menggunakan topologi hierarki sederhana yang terdiri dari 5 router sebagai penghubung antar divisi, 5 switch untuk menghubungkan perangkat di tiap divisi, 10 PC sebagai end device atau pengguna. Setiap router terhubung ke satu switch, dan setiap switch menghubungkan 2 PC. Kemudian antar router saling terhubung secara berantai agar seluruh jaringan bisa saling berkomunikasi. Topologi ini dipilih karena mudah dipahami, cocok untuk simulasi pembagian jaringan subnetting, efisien untuk skala kecil menengah. Setelah semua perangkat diletakkan, tahap berikutnya adalah pemasangan kabel yang dilanjutkan oleh Anissa Rahma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemasangan kabel jaringan. Pada proyek ini, kami menggunakan 2 jenis kabel. Yang pertama, kabel straight route digunakan untuk isi ke switch dan switch ke router. Kedua, kabel crossover digunakan untuk router ke router. Pemasangan kabel dilakukan dengan memperhatikan port yang sesuai, seperti fast Ethernet pada visi ke switch, fast Ethernet atau port antar router pada router. Jika kabel sudah terpasang dengan benar, maka jika kabel juga dengan benar, indikator port akan menyala hijau, menandakan koneksi fisik sudah berhasil. Setelah koneksi fisik selesai, kita masuk ke tahapan perancangan alamat IP yang akan dilanjutkan oleh Aprilinda. Saya akan menjelaskan IP address dan gateway. Untuk yang pertama, subnet D. Subnet D adalah subnet 26 karena memerlukan 61 host. Network 200.200.0.0 subnet 26. Untuk subnet max-nya 255.255.255.192. Dan untuk gateway-nya 200.200.0.1. Dan untuk yang kedua, subnet B. Subnet B, lab B, subnet 26 karena memerlukan 31 host. Dan untuk networknya 200.200.0.64 subnet 26. Dan untuk subnet max-nya 255.255.255.192. Dan untuk gateway-nya 200.200.0.65. Dan untuk yang ketiga, subnet C. Subnet C, lab C, subnet 27 karena memerlukan 21 host. Network 200.200.0.128 subnet 27. Subnet max-nya 255.255.255.224. Dan untuk gateway-nya 200.200.0.129. Dan untuk yang keempat, subnet A. Subnet A, lab A, subnet 28. Yang karena memerlukan 12 host. Untuk networknya 200.200.0.128 subnet 27. Dan untuk subnet max-nya 255.255.255.224. Dan untuk gateway-nya 200.200.0.129. Salah ya, Mam? Itu 161. Iya, Dari A. Oke, yang A aja ya. Dan untuk yang keempat, subnet A. Subnet A, lab A, subnet 28. Karena memerlukan 12 host.
Dan untuk networknya 200.200.0.160 subnet 28. Dan untuk subnet maxnya 255.255.255.240. Dan untuk gateway-nya 200.200.0.161. Dan untuk yang kelima subnet E. Subnet E 29 yang karena memerlukan 5 host. Dan untuk networknya 200.200.0.176 subnet 29. Subnet maxnya 255.255.255.248. Dan untuk gateway-nya 200.200.0.177. Misal kita pakai topologi DBCAE, kita atur interface masing-masing router. Dan untuk router D ke router B, interface D ke B 200.200.0.185 subnet 30. Dan untuk interface B ke D 200.200.0.186 subnet 30. Untuk router B ke router C, interface B ke C 200.200.0.189 subnet 30. Dan untuk interface-nya C ke B 200.200.0.190 subnet 30. Dan untuk router C ke router A, interface C ke A 200.200.0.193 subnet 30. Interface A ke C 200.200.0.194 subnet 30. Dan untuk router A ke router E, interface A ke E 200.200.0.197 subnet 30. Dan untuk interface E ke A 200.200.0.198 subnet 30. Tapi di gateway sudah selesai dan akan dilanjutkan teman saya Aleta. Baik, saya akan lanjutkan untuk tahap pertama, tahap selanjutnya, tahap keempat, IP konfigurasinya di CLI. Yang pertama router enable. Terus enter, kita masuk ke konfigurasi. Enter, kita masuk ke IP DHCP pool 1, terus enter lagi. Kita masuk ke IP networknya 200.200.0.0 subnet masih itu 255.255.295.192. Enter, kita masuk DNS server itu ada 8.8.8. Enter X, enter interface 0.0, enter IP address-nya itu ada 200.200.0.1. subnet masnya itu ada 255.255.255.192. enter null shutdown, terus enter lagi X sampai ke selesai. Kita masuk ke router kedua juga sama, hanya yang membedakan di bagian IP networknya itu ada 200.200.0.64 subnet masnya itu 255.255.255.192. default routernya ada 200.200.0.65. DNS server juga sama, dan selanjutnya di IP address-nya 200.200.0.65. subnet masnya itu ada 255.255.255.192. Nah, enternya sampai shutdown hingga ke write selesai. Kita juga sama untuk router ketiganya.
Juga sama, yang membedakan itu bagian IP network-nya itu ada 200.200.0.128. Subnet mask itu ada 255, 255, 255, 224. Default routernya itu ada 200.200.0.129. DNS server itu sama 8.8.8.8. Lanjut, enter X, enter interface 0.0, enter kita masuk ke IP addressnya itu ada 200.200.0.129. subnet masknya itu ada 255.255.254. Kita enter, nah shutdown sampai ke router right. Nah, selanjutnya di router keempat kita juga sama langkahnya, juga membedakannya di IP network itu ada 200.200.0.160. subnet mask itu ada 255.255.255.240. default routernya ada 200.200.0.161. dan servernya itu sama juga. Enter, bisa masuk ke ketik X, terus enter lagi ke interface 0.0, enter, kita masuk ke IP addressnya. IP addressnya itu ada 200.200.0.161. subnet mask itu ada 255.255.255.240. kita enter, masuk ke no shutdown. Kita ketik no shutdown, enter X ke X sampai ke right. Kita masuk ke router kelima. Router kelima juga sama, yang membedakan sekali lagi ke IP network itu ada 200.200.0.176. subnet mask itu ada 255.255.255.248 ya. Berarti enter, kita masuk ke default routernya itu ada 200.200.0.177. enter, kita masuk ke DNS server sama 8.8.8.8. enter, kita X, terus enter lagi interface 0.0, ketik lagi, enter lagi, kita ke IP addressnya 200.200.0.177. subnet mask itu ada 255.255.258.240 apa 248. terus enter, kita akan shutdown sampai ke right. Ya, sekian untuk bagian saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Manda. Konfigurasi IP di PC, kita bisa klik isi di racknya, kemudian pilih desktop, karena itu configuration, kita bisa pilih, dan nanti dia akan otomatis mengikuti network tracknya. Itu juga di PC selanjutnya, di lab yang ini kita klik PC-nya, klik desktop, di configuration, kita klik DHCP agar IP-nya otomatis terisi di platformnya, kita klik DHCP sampai di PC yang terakhir, desktop, configuration, dan kita klik sampai seluruh isinya sudah terkonfigurasi. Selanjutnya kita akan routing. Saya akan menjelaskan routing. Routing digunakan agar router dapat mengetahui jalur ke jaringan yang lain. Di tiap router diperlukan ada static routing, diperlukan network yaitu alamat subnet tujuan, mask yaitu subnet mask dari subnet tujuan, next hop adalah IP router yang dilewati untuk sampai ke subnet tersebut, sampai ke subnet yang dituju. Karena kita dari router B,
dari lab D mau ke lab B, kita akan melewati interface F1.0. Jadi untuk menuju network B yaitu 200.200.4, kita menuju subnet dari lab tersebut yaitu 255.255.255.192. Next hopnya yaitu interface yang akan kita lewati yaitu 200.0.200.0.1. Kita tambahkan. Setelah itu kita menuju ke lab D yaitu networknya 200.200.0.178 dan subnet mask yang dituju adalah 255.255.129.224. Untuk next hopnya masih sama karena kita melewati FA1.0 yang ada di sini. Jadi sampai ke router yang E, kita next hopnya pakai 200.200.0.186. Selanjutnya untuk ke router A, kita networknya 200.200.0.160. Untuk subnet masknya kita pakai 255.255.255.240. Untuk next hopnya sama 200.200.186. Kita boleh add untuk menambahkan. Lalu untuk ke router yang terakhir yaitu router E, kita ke network 200.200.0.176. Dengan subnet masknya 255.255.255.248 dan next hopnya yaitu interface FA1.0 200.200.0.186. Itu untuk dari router D. Sekarang kita ke router D. Untuk dari router B ke router D untuk static routing, karena kita mulainya dari router B, kita akan melewati interface FA1.0 yang IP-nya itu 200.200.0.185. Jadi untuk network di lab B kita pakai 200.200.0.0 dan subnet masknya 255.255.255.192 dan next hopnya kita pakai IP yang di sini yaitu 185 200.0.185. Kita bisa tambahkan itu untuk ke router B. Sekarang kita ke router C. Kita menuju router C melewati FA1.0 yang IP-nya itu 200.200.190 yang mana akan menjadi next hop. Untuk router C, router A, dan router E. Networknya kita menyesuaikan saja ke dari lab yang tertuju beserta subnet masknya yang menyesuaikan. Sampai ke router yang terakhir yaitu router E175 dan subnet masknya 248. Untuk router selanjutnya caranya juga masih sama, dan untuk router yang terakhir kita pakai subnet masih menuju ke router yang sebelum-sebelumnya yaitu router BBC dan A. Untuk kita menuju router yang ada di belakangnya
kita akan melewati interface FA6.0 yang mana IP itu 200.200.0.197 yang mana akan menjadi next stop. Dan untuk efeknya kita akan menyesuaikan dari network yang kita tuju. Untuk network A berarti kita networknya itu 160 dan subnet maxnya itu 240. 255, 240. Untuk next stepnya kita pakai 190. Kita bisa tambahkan sampai ke router yang terakhir yaitu router D. Maksudnya 192, maksudnya masih sama 197. Setelah selesai, kita akan coba kirim pesan dari PC divisi 1 ke divisi lain. Ini sudah sukses, berarti routingnya berhasil. Kita coba dari router 4 ke router terakhir ke router C. Sudah sukses juga. Kita coba lagi. Ini sudah berhasil semua, jadi routingnya menggunakan static routing ini sudah berhasil. Demikian penjelasan tugas video Cisco dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.